Karopenmas sampaikan penurunan tren gangguan Kaptimas sebesar 22,56%. Update informasi keselamatan 2024. Informasi mengenai operasi ketupat 2024. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update informasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama 1x24 jam. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 284 kasus atau 22,56%, yaitu pada hari Minggu 17 Maret 2024 sebanyak 975 kejadian, sedangkan pada hari Sabtunya 16 Maret 2024 sebanyak 1259 kejadian. Apabila dilihat dari data tren kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlahnya menjadi tren atau tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan ada 84 kasus, kemudian juga narkotika sebanyak 77 kasus, curanmor sebanyak 28 kasus, perjudian sebanyak 13 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 17 Maret sebanyak 163 kejadian dibandingkan dengan tanggal 16 Maret sebanyak 215 kejadian, maka mengalami penurunan sebanyak 52 kejadian atau 24,19%. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah kecelakaan 163, korban meninggal dunia ada 13 orang, luka berat 22 orang, dan luka ringan 148 orang. Terkait operasi keselamatan, rekan-rekan, perlu kami sampaikan, pelaksanaan operasi keselamatan 2024 ini berlangsung selama 14 hari, yaitu sejak dimulai tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret, artinya kemarin, sejak Minggu 17 Maret 2024 telah berakhir. Adapun jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Korlantas sebanyak 86.437 dengan rincian penggunaan etle sebanyak 15.373 pelanggar dalam proses penindakan dan non etle 73.064 pelanggar. Pelanggaran yang didominasi pada operasi keselamatan 2024 perlu diketahui pada kendaraan roda 2, yaitu tidak menggunakan helm, dan total sebanyak 25.855 pelanggar, sedangkan kendaraan roda 4 yaitu tidak menggunakan safety belt sebanyak 7.285 pelanggar. Adapun data jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi keselamatan terjadi sebanyak 3.163 dengan rincian korban meninggal dunia 372 korban, kemudian juga korban luka berat 518 korban, korban dengan luka ringan 4.008 korban. Polri telah melaksanakan operasi keselamatan 2024, maka dari itu walaupun telah berakhir, kami tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Kegiatan operasi keselamatan bukanlah suatu jalan untuk memberikan edukasi, tetapi harapannya setelah pasca operasi ini, masyarakat lebih banyak lagi dengan literasi-literasi dan edukasi terkait informasi-informasi keselamatan ketertiban berlalu lintas. Selanjutnya terkait pelaksanaan operasi ketupat 2024 yang nantinya akan berlangsung di mendekati Idul Fitri, Korlantas Polri akan menggelar operasi ketupat 2024 untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Idul Fitri 1445 atau 1445 Hijriah. Operasi ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari, dimulai sejak 4 April sampai dengan 16 April 2024.
Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap saat arus mudik dan balik Lebaran 2024. Tentunya ini berguna untuk membatasi dan mengelola arus kendaraan. Pelaksanaan ganjil genap diawasi juga dengan melalui program ETLE, baik statis maupun mobile, ya, sehingga apabila ada pelanggar tidak akan diputar balik, namun akan secara ETLE pada sistem ini akan secara otomatis ada penilangan. Dalam surat keputusan bersama juga, pelaksanaan ganjil genap berlaku dari 5 April sampai dengan 16 April 2024 di sejumlah ruas jalan antara lain. Pertama, pada tanggal 5 hingga 7 April 2024, ya, pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang. Yang kedua, pada 8 April 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan-jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang. Kemudian pada 9 April 2024 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang. Sementara untuk arus balik akan dimulai skema ganjil genap antara lain. Pertama, pada 12 April 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Ya. Yang kedua, untuk arus balik pada 13 April 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Ketiga, pada 14 April sampai dengan 16 April 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Selain itu, perlu kami sampaikan, Korlantas Polri telah menyiapkan formula juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang akan mengganggu laju kendaraan di jalur penyeberangan antara pulau. Polri akan menyiapkan buffer zone atau zona penyangga untuk mengurai kemacetan yang dimana kendaraan akan dialihkan ke jalan arteri untuk mengurangi kepadatan ruas pada jalan tol. Terkait kondisi beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, saat ini terjadi genangan air pada musim hujan saat ini. Polri juga menyediakan bantuan pompa air dengan kapasitas besar sehingga cepat menguras air yang berada di jalur-jalur yang memang krusial, yaitu seperti jalur tol. Seperti di Jawa Tengah nantinya akan mencari jalur alternatif dan Polri akan mengawal mencari jalur-jalur alternatif sehingga aktivitas masyarakat ini masih dapat beraktivitas sebagaimana seperti biasa. Selain itu, Polri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang nantinya akan melakukan mudik Lebaran 2024 untuk memeriksa terlebih dahulu keadaan kendaraan dan fisik Anda agar selamat sampai tujuan dan balik mudik Lebaran 2024 dalam keadaan selamat. Dan terutama juga kami menghimbau agar tidak menggunakan ketika mudik kendaraan roda 2, ya, karena tentunya berpotensi kerawanan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan luka maupun meninggal dunia juga didominasi dengan kendaraan roda
2 dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Selanjutnya terkait Satgas Pangan Polri. Satgas Pangan Polri terus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting di beberapa tempat untuk menjaga kestabilan harga selama bulan Ramadan. Kasatgas Pangan Polri mendukung ketentuan relaksasi harga eceran tertinggi HET beras premium agar bisa dikendalikan atau terkendali di pasaran. Merupakan kebijakan pemerintah tersebut berlaku sementara dimulai pada 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2024. Satgas Pangan tingkat Mabes Polri maupun Satgas Pangan daerah terus melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan dan kestabilan harga di sejumlah pasar dan retail modern. Polri memastikan dan menjamin untuk keamanan dan lancarnya ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting serta pemantauan harga. Satgas Pangan Polri terus berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam hal khusus di distribusi bahan pokok penting, sehingga memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut distribusi komoditi pangan agar pendistribusian dari daerah serta sentra produksi tidak terhambat sampai dengan ke pasar serta masyarakat.